Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, semua proyeksi itu dibentuk oleh Mutiara Surga Abadi. Mungkin, ada peraturan yang sangat ketat dan adil, dan tindakannya mungkin dianggap curang, yang dapat menyebabkan kualifikasinya dibatalkan. Sepertinya dia tidak mengkhawatirkan apapun. Saya akhirnya bisa memasuki alam surga abadi. 10.000 teratas di seluruh wilayah ilahi timur, ya, kata Yunce sambil tersenyum mengejek diri sendiri. Lagi pula, dia mendapatkan pangkatnya dengan menggunakan cara-cara yang bisa disebut tercela. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, aku memiliki kualifikasi untuk memasuki alam dewa surga abadi. Saat dia selesai berbicara pada dirinya sendiri, suara surga abadi bergema dari langit di atas sekali lagi. Pakar muda yang masih tersisa di medan perang, Anda menggunakan kekuatan dan kemauan Anda untuk membuktikan diri. Tidak ada keraguan bahwa Anda adalah kebanggaan wilayah ilahi timur, dan juga masa depannya. Tapi, hanya 1.000 orang yang akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Mutiara Surga Abadi dan mengalami 3.000 tahun dalam alam surga abadi. Medan perang berikutnya akan menjadi tempat untuk menentukan ribuan orang ini. Mendengar suara surga abadi, semua praktisi yang masih tertinggal di medan perang merasakan darah mereka mendidih. Di luar medan perang, mereka yang tersingkir, serta mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam, merasakan rasa iri, cemburu, dan kerinduan di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya, sepanjang sejarah wilayah ilahi timur, kesempatan untuk mengolah mutiara surga abadi ditawarkan. Ini dapat membantu seorang praktisi yang mendalam untuk naik dari tahap bayi ke negeri keajaiban dalam satu langkah. Praktisi manapun, yang memiliki sedikit pun keinginan untuk mengejar jalan mendalam, pasti tidak akan mampu menolak bantuan seperti itu. Untuk mendapat kesempatan seperti itu, mereka tak segan-segan dihajar habis-habisan. Tidak ada harga yang harus dibayar untuk itu, bahkan jika itu berarti kehilangan separuh umur mereka. Di babak selanjutnya, kalian semua akan dikirim ke medan perang yang sama. Di medan perang ini, tidak akan ada bencana alam, monster besar, atau apapun yang menghalangi jalan Anda. Satu-satunya hal yang ada di sana adalah kota utama yang aman dan medan perang Anda sendiri. Aturannya akan diatur ulang, tapi tetap sama seperti di medan perang sebelumnya. Bola jiwa milikmu juga akan dibawa ke medan perang baru bersamamu. Yunce diam-diam mendengarkan, tapi tidak seperti yang lain, dia tidak terlihat tegang sedikit pun. Sebaliknya, dia merasa lebih rileks daripada sebelumnya. Tapi, kata-kata selanjutnya dari suara surga abadi membuat ekspresi wajahnya menjadi kaku, dan dia hampir mengumpat dengan keras. Tidak lebih dari 1.000 orang yang bisa menang di medan perang baru. Ribuan anak pilihan surga ini akan dikirim ke alam dewa surga abadi, tempat pertempuran terakhir akan berlangsung. Setelah pertempuran terakhir, mereka kemudian akan memasuki alam ilahi surga abadi di mana nasib Anda akan mengalami perubahan dalam 3 tahun ke depan. 9.000 orang lainnya akan tersingkir dari medan perang, dan tubuh asli mereka juga akan diusir dari alam dewa surga abadi. Setidaknya 1 miliar alpaka melolong dan bersiul di hati Yunce. Dari suara surga abadi, sangat jelas bahwa hanya 1.000 praktisi mendalam yang telah memenangkan babak penyisihan kedua yang dapat dikirim ke alam ilahi surga abadi. 9.000 orang tersisa yang telah tersingkir akan dikeluarkan sama seperti 50 juta praktisi mendalam yang telah tersingkir di babak sebelumnya. Ia baru saja lolos babak penyisihan dengan metode tidak tahu malu bahkan curang. Dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa bersantai, tetapi dia tidak berpikir bahwa suara surga abadi akan datang lagi dan memberikan pukulan langsung lagi. Apa yang terjadi pada Yunce?
Tidak apa-apa jika lebih dari 5 juta praktisi mendalam tidak diizinkan memasuki alam surga abadi, bagaimanapun, ini adalah alam raja yang tinggi dan perkasa, dan tidak mudah untuk dimasuki. Namun, bahkan 10.000 orang teratas, yang telah dipanggil oleh suara surga abadi sebagai yang bangga dengan wilayah ilahi timur dan masa depan wilayah ilahi timur, tidak diizinkan masuk. Pada saat ini, jika ada seorang pria dari alam dewa surga abadi, bahkan jika itu adalah kaisar ilahi surga abadi, Yunce mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak menempelkan wajahnya dengan kotoran. Telah diumumkan bahwa medan perang berada di dalam mutiara surga abadi, namun faktanya hanya proyeksi mereka yang memasukinya, namun bukan tubuh asli mereka. Kenapa kamu tidak bilang begitu? Jika tersingkir di babak penyisihan, mereka sebenarnya akan dikeluarkan dari alam surga abadi. Kenapa kamu tidak bilang begitu? Bahkan jika tersingkir di babak penyisihan kedua, mereka juga akan tersingkir. Kenapa kamu tidak bilang begitu? Jika dia mengetahuinya sebelumnya, dia akan mengabaikan konvensi dewa yang mendalam, dan hanya mengikuti Mu Bingyun ke alam surga abadi. Apalagi yang ada di sana? Yunce mengutuk dalam hatinya, dan seberkas cahaya turun dari langit. Pandangannya langsung berubah menjadi putih saat dunia yang benar-benar baru muncul. Tanahnya datar dan kering, dan area tersebut kosong. Hanya beberapa bukit rendah yang terlihat samar-samar. Itu damai dan tidak berangin, dan tidak peduli seberapa dekat jaraknya, tidak ada aura atau auman binatang buas yang dalam. Pakar muda, selamat datang di medan perang kedua. Suara surga abadi yang mengertakkan gigi Yunce dengan kebencian perlahan terdengar. Ulangi sekali lagi, peraturan di sini sama persis dengan di medan perang pertama. Bola jiwa awalmu adalah hasil dari pertarungan pertamamu. Tapi kamu hanya punya waktu 3 hari di sini. 3 hari kemudian, jumlah bola jiwa Anda pada akhirnya akan menentukan peringkat Anda di medan perang kedua. 3 hari, kerumunan praktisi mengerutkan kening, dan hati mereka tiba-tiba menegang. Itu terlalu singkat, dan tidak diragukan lagi akan mengarah pada pertempuran sengit yang akan mengakibatkan bencana besar. Hanya dalam 72 jam, setiap orang harus berjuang hampir setiap menit, dan berusaha memanfaatkan setiap detik. Medan perang telah terbuka, dan kalian para ahli muda yang membawa masa depan wilayah ilahi timur akan menentukan nasib kalian dengan semua yang kalian miliki. Suaranya samar, melayang di langit untuk waktu yang lama sebelum perlahan menghilang. Babak penyisihan kedua resmi dimulai dari sekarang. Dibandingkan dengan 50 juta peserta ujian di babak penyisihan pertama, medan perang 1000 orang ini tampak sangat kecil, tapi tidak ada yang bisa meragukan bahwa pola medan perang ini pasti sebanding dengan yang pertama. Berbeda dengan medan pertempuran pertama, di mana semua peserta muncul di kota keamanan utama, semua praktisi tampaknya dikirim secara acak ke lokasi berbeda di medan perang. Saat medan perang terbuka, aura mendalam yang tak terhitung jumlahnya meletus di medan perang, dan mereka mulai mencari dan mengunci mangsa dalam sekejap. Hanya Yunce yang berdiri diam di sana untuk waktu yang sangat lama. Karena di sini, dia adalah level terendah, dan lebih tepatnya, dia tidak memenuhi syarat untuk tampil di sini. Dia tidak akan pernah memiliki permainan di bidang ini. Namun, siapapun bisa menganggapnya sebagai mangsa, dan membunuh mereka dengan mudah bukanlah masalah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yunce menggertakkan giginya. Dia sudah sampai di sini, bagaimana mungkin dia mau mendapatkan apa-apa? Namun, jika dia menggunakan metode normal dan teratur, dia pasti tidak akan bisa masuk 1000 teratas di medan perang milik para ahli top ini. Kecuali dia menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Tapi Wu Guike, menurut aturan, hanya membunuh orang yang sama untuk pertama kalinya saja yang bisa menjarah bola jiwa. Bahkan jika dia bisa memaksanya untuk menyerah, itu akan sia-sia. Pada saat ini, mata Yunce tiba-tiba berbinar,
dan dia memikirkan orang lain. Huo Poyun. Peringkat Huo Poyun di babak pertama telah mencapai ketinggian ke-100 yang mencengangkan. Jika dia bisa mempertahankan rekor pertempuran ini di medan perang ini, maka di akhir medan perang, dia bisa membunuhnya. Ketika bola jiwanya paling banyak kehilangan 30% bola jiwanya tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk ke 1000 teratas, dan kemungkinan besar dia akan mampu masuk ke dalam ribuan teratas. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan matanya berbinar. Meskipun Huo Poyun tampak berwatak sederhana dan ramah, Yun Ce sangat menyadari bahwa dia memiliki harga diri dan martabat yang sangat tinggi yang tertanam di dalam tulangnya, terutama dalam praktik cara mendalam. Jika dia meminta bantuannya, dia akan berusaha sekuat tenaga tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak akan pernah menerima kecurangan yang tidak tahu malu seperti itu. Terutama ketika dia menganggap Yun Ce sebagai teman, dan dia tidak mengizinkannya menggunakan metode ini untuk menang. Dan Yun Ce sendiri tidak bisa mengungkapkan alasan sebenarnya. Berhenti. Mata Yun Ce kembali cerah. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa ini adalah medan perang kedua, dunia yang berbeda dari tempat dia membunuh Wu Guike di medan perang. Jika dia membunuh Wu Guike lagi, itu akan menjadi pertama kalinya milik dunia ini. Suara surga abadi telah disebutkan secara spesifik sebelumnya. Aturan dunia ini sama seperti sebelumnya, tapi telah diriset. Itu berarti fakta yang sudah diketahui bahwa dia telah membunuh Wu Guike di medan pertempuran terakhir, sama sekali tidak ada di medan perang baru ini. Maka, tidak diragukan lagi dia akan mendapatkan bola jiwa setelah membunuh Wu Guike di medan perang ini. Kekuatan dan peringkat Wu Guike berada di atas Huo Poyun. Meskipun dia telah merobek 30% bola jiwanya, dia akan dengan cepat mampu naik ke puncak di medan perang, dengan kekuatan supernya. Ya, setelah target ditetapkan, Yun Ce akhirnya bergerak. Di medan perang ini, Yun Ce pasti akan mati jika bertemu seseorang. 2 juta bola jiwa yang ada di tubuhnya akan segera habis, dan dia akan segera kehilangan dirinya bahkan jika dia melarikan diri ke kota utama. Tapi dia tidak khawatir sama sekali. Kasket pemisahan bulan. Saat Yun Ce berjalan maju dengan tenang, sosoknya diam-diam menghilang ke udara, bahkan auranya benar-benar hilang. Meskipun kekuatannya hanya pada tingkat pertama dari alam kesengsaraan ilahi, dia sangat percaya diri. Selama dia tidak menempatkan dirinya di depan orang lain, bahkan para penggarap alam roh ilahi tingkat atas akan kesulitan menemukannya. Meskipun bergerak lambat dalam penyembunyian, hanya ada 10.000 orang di medan perang ini. Seharusnya tidak terlalu besar untuk memudahkan pertarungan. 3 hari, aku pasti harus mencari tahu dia. Namun, dia bahkan lebih beruntung dari yang diharapkannya. Baru 6 jam kemudian dia melihat Wu Guike. Pakaiannya yang berkilauan dan mewah berkilat-kilat dari jarak beberapa mil. Yun Ce agak curiga bahwa Wu Guike mengenakan pakaian mendalam hanya untuk mengundang ejekan. Kemarahan dan kebencian yang tak terbatas keluar dari hatinya saat dia melepaskan kekuatan mendalamnya. Dengan lambaian tangannya, tanah terbelah, dan gunung pun bergeser. 3 ahli roh ilahi dibunuh secara brutal olehnya pada saat yang bersamaan. Banyak cahaya putih turun dari langit, berubah menjadi bola jiwa Wu Guike. Meski bola jiwanya melonjak, wajah Wu Guike masih muram. Kebencian di hatinya mungkin telah membuatnya tidak mampu melampiaskan rasa frustrasinya dalam 1 dekade atau lebih. Sering dikatakan bahwa keberuntungan besar datang bersamaan dengan bencana. Tapi untuk alasan yang tidak diketahui, setelah Wu Guike memasuki medan perang kedua, dia merasakan kelopak matanya melompat dengan panik. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada tatapan di belakangnya, dan dia berbalik seperti kilat. Dengan sedikit pembesaran pupilnya dan sudut matanya yang tenggelam, dia melihat orang yang ingin dia robek dan robek menjadi berkeping-keping. Yun Ce, ini, kamu.
Tuan Muda Wu yang hebat, kita bertemu lagi. Yun Ce terus berterus terang. Karena sudah ditakdirkan, kenapa kamu tidak membuat kesepakatan? Wu Guike tidak bodoh. Dia bahkan tidak perlu menebak apa yang Yun Ce bicarakan. Dia sangat marah, lalu tiba-tiba tertawa dingin. Yun Ce, aku sudah memberimu bantuan. Jika Anda berakal sehat, Anda akan bisa sepenuhnya aman, tetapi Anda di sini untuk. Tuan Muda Wu yang hebat, jangan bicara terlalu cepat. Yun Ce menyela kata-katanya dan tersenyum tipis, menggunakan hal yang sama untuk mengancam, menggunakan hal yang sama untuk berurusan denganmu, Tuan Muda Wu yang hebat, bukanlah hal yang bisa kulakukan, karena itu sangat tidak berprinsip. Kali ini adalah kesepakatan yang benar-benar baru. Yun Ce menjentikkan jarinya setelah berbicara. Wu Guike mengulurkan tangannya dan menggenggam. Di tangannya, itu adalah batu pencitraan mendalam lainnya. Jantung Wu Guike tiba-tiba berdebar kencang, dan dia tiba-tiba merasakan firasat yang sangat buruk. Dia merasa batu pencitraan mendalam ini bukanlah yang dia miliki. Dia dengan cepat memindainya dengan indera rohnya, dan wajahnya langsung menjadi gelap seperti dasar panci. Ini bukan batu pencitraan mendalam yang Yun Ce lemparkan ke Wu Guike, tapi yang lain dari dua batu pencitraan mendalam yang ditemukan di Lei Qianfeng. Gambar yang tercetak di dalamnya jauh lebih eksplosif dari yang sebelumnya. Putra Raja Perkasa dari alam bela diri ilahi, sebenarnya telah melakukan perzinahan dengan bibinya sendiri. Dan semuanya direkam oleh orang lain. Gambar, sudut dan suaranya, Yun Ce benar-benar percaya bahwa orang yang merekamnya pastilah seorang master di alam pencitraan mendalam. Ketika gambar-gambar ini tersebar, nama Wu Guike pasti akan menjadi terkenal. Dia akan menjadi aib bagi alam bela diri ilahi, lelucon wilayah ilahi timur, dan semua lingkaran cahaya dalam hidupnya akan menjadi merek penghinaan yang tidak akan pernah bisa dia hilangkan. Terutama cacing sepanjang 2 inci itu. Bahkan pria paling inferior pun akan merasakan superioritas. Putra Raja Alam Bela Diri Ilahi, dan istri Raja Alam Darkya. Hei, kalian berdua benar-benar pasangan yang tampan, pasangan yang serasi, dan kami sangat iri. Kata Yun Ce sambil tersenyum. Tubuh Wu Guike bergetar seperti saringan. Setidaknya dia bisa mengutuk dan mencibir sebelum itu, tapi sekarang dia tidak bisa berkata apa-apa. Giginya berlumuran darah. Apa yang akan saya tangani? Saya yakin Anda, Tuan Muda Agung Wu, cukup pintar untuk menebak. Jika dia menggunakan batu pencitraan mendalam yang sama untuk mengancamnya, Wu Guike pasti akan marah. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa memenuhi keinginannya, dan bahkan mungkin menjadi bumerang. Namun, batu pencitraan mendalam yang kedua ini bahkan lebih ganas daripada yang pertama, dan telah mencapai titik kematian Wu Guike. Lalu, 3 hari kemudian, 2 jam sebelum medan perang ditutup, di tempat yang sama. Yun Ce menunjuk ke kakinya, saya akan berada di sini menunggu Tuan Muda Agung Wu. Tentu saja, bagaimana memilihnya, itu tergantung pada Anda, Tuan Muda Agung Wu. Bagaimana saya, orang yang bukan siapa-siapa ini, bisa memaksa Anda, Tuan Muda Agung Wu? Dengan itu, Yun Ce tersenyum tipis, dan berbalik untuk terbang. Yah, satu hal lagi, setelah terbang sebentar, Yun Ce tiba-tiba berhenti, menoleh, dan dengan santai berkata, lupa mengingatkan Tuan Muda Wu, kamu harus bekerja lebih keras selama 3 hari ini, jangan bermalas-malasan. Kalau tidak, jika kamu tidak bisa membawaku ke posisi 1000 teratas dengan 30% bola jiwamu, maka itu akan sangat disayangkan. Saat suara itu berakhir, Yun Ce terbang ke kejauhan. Aha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 . Di belakangnya, terdengar raungan serak Wu Guike serta suara bumi yang terbalik dengan keras. Dengan dimulainya babak kedua penyisihan, alam Dewa Surga Abadi tidak lagi tenang.
Semua ahli wilayah ilahi timur yang diundang untuk menyaksikan meninggalkan tempat tinggal mereka dan terbang menuju tempat yang sama. Ini adalah pusat alam dewa surga abadi, kota surga abadi, tempat kaisar ilahi-ilahi abadi dan penjaga berada, tanah suci yang diketahui semua orang. Menara ilahi surga abadi yang berjarak 30.000 mil melintasi langit terletak di pusat kota surga abadi, dan di bawahnya terdapat objek paling suci di seluruh alam dewa surga abadi, mutiara surga abadi. Di sisi menara ilahi surga abadi terdapat arena dewa segel yang berdiameter 300 mil. Pasalnya, mereka yang mampu merebut gelar juara di arena pasti memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa. Seal God Arena, ini juga merupakan medan perang terakhir untuk konvensi dewa yang mendalam. Kali ini, konvensi dewa yang mendalam juga akan memutuskan setelah 3 putaran praseleksi untuk keluar dari 32 dewa segel dan kemudian melakukan pertempuran dewa segel terakhir di arena dewa segel ini. Seal God Arena dikelilingi oleh galeri pengamatan yang sangat besar. Meski kursi penontonnya besar, namun selalu kosong. Karena merupakan suatu kehormatan untuk menjadi penonton, di seluruh alam dewa surga abadi, tidak ada satupun di antara 100 juta orang. Hari ini, Seal God Arena, yang sudah lama sepi, menyambut hari tersibuk selama ratusan tahun. Sejumlah besar sosok terbang dari berbagai arah. Budidaya mereka berdua menakjubkan, tetapi mereka menyembunyikan aura mendalam mereka di kota surga abadi. Bahkan kecepatan terbang mereka pun sangat lambat. Ketika mereka tiba di kursi penonton di Seal God Arena, orang-orang ini dengan hati-hati turun ke kursi. Tentu saja, pengaturan tempat duduk mereka tidak biasa-biasa saja, melainkan kasar. Masing-masing kursi memiliki cahaya yang sangat mencolok. Dalam cahaya yang dalam, nama-nama alam bintang yang berbeda terukir. Para pengunjung dari alam bintang yang sama semuanya terkonsentrasi di satu tempat, dan tidak ada jalinan. Adapun alam bintang atas, alam bintang tengah, dan alam bintang inferior, kursinya dipisahkan, jelas berbeda. Alam bintang yang diundang untuk menonton pertempuran. Ada paling banyak 3.000 orang di alam bintang atas, dengan total 500 orang di alam bintang tengah, sedangkan alam bintang inferior memiliki maksimal 100 orang. Adapun dunia raja, bisa mendatangkan sebanyak yang diinginkannya. Bagian utara adalah alam bintang atas, bagian selatan adalah alam bintang tengah, dan wilayah basa adalah alam bintang inferior. Sedangkan di sebelah timur, itu milik 4 raja alam. Ketika para praktisi tiba, mereka semua dengan hati-hati berjalan melewati sayap timur, belum lagi melewati mereka, bahkan tidak berani mendekat. Ini jelas menunjukkan kekuatan absolut dan pencegahan dari kerajaan raja. Semakin banyak orang terbang masuk, dan 3 kursi penumpang lainnya tidak lagi kosong. Undangan dari alam surga abadi selalu sangat pelit. Semua peserta di alam bintang atas memiliki batasan sebanyak 140.000 orang. Jumlah alam bintang tengah beberapa kali lipat dari alam bintang atas, namun jumlah orangnya hampir tidak bernilai 1 juta. Jumlah alam bintang inferior adalah yang terbesar, namun jumlah undangan adalah yang paling sedikit. Namun, tidak ada keraguan bahwa siapapun yang bisa datang ke sini adalah karakter di level tertinggi Kaisar Dewa Alam Bintang, yang dihormati. Namun, mereka yang bangga dengan dunia di alam bintangnya sendiri semuanya berhati-hati. Mereka menahan auranya. Para ahli dari Seal God Arena telah berkumpul, tetapi mereka semua diam. Raja alam belum tiba, dan tidak ada yang mengeluh. Setelah beberapa saat, semua kursi yang diukir dengan cahaya yang dalam terisi. Semua alam bintang tepat waktu. Mereka akhirnya mulai hidup. Mereka saling menyapa, atau saling menguji. Jika dunia raja tidak tiba, dunia bintang atas secara alami akan menjadi yang tertinggi. Alam bintang atas di bagian utara memandang kursi selatan dan barat dengan ekspresi bangga.
Tidak diragukan lagi, alam bintang inferior adalah yang paling berhati-hati. Namun, mereka tidak merasakan kebencian apapun. Fei Xue dan yang lainnya seharusnya sudah kembali ke alam Snow Song. Mu Huanzi berkata dengan santai. Dilihat dari kata-katanya, suasana hatinya sedang tidak buruk. Peringkat penyisihan akhir Mu Fei Xue berada di 500.000 poin. Ini jauh di luar dugaannya, jadi tentu saja dia sangat bahagia. Mungkin Yun Ce, mungkin dia akan tinggal, kata Mu Bingyun dengan cemas. Ya, mengapa? Mu Huanzi mengerutkan kening. Dia selalu ingin bisa memasuki alam dewa surga abadi. Inilah tujuan utamanya berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam. Dia tidak menyangka akan langsung ditolak setelah tersingkir. Dia seharusnya tidak mau menerima ini, kata Mu Bingyun, menyesali karena dia tidak memilih untuk membawanya ke alam dewa surga abadi. Tidak ada jalan lain. Siapa yang berani melanggar aturan alam dewa surga abadi? Suara Mu Huanzi menjadi curiga, kamu selalu cemas selama ini karena masalah ini. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia yakin dengan temperamen Yun Ce, dia pasti tidak akan mau menerimanya dengan mudah. Dia khawatir dia akan bertindak impulsif. Ia berharap bisa menerimanya untuk saat ini dan selalu ada jalan. Mu Bingyun menghela nafas dan berpikir. Yun Ce telah membunuh Wu Guike di saat-saat terakhir, namanya melambung tinggi, di bulan sebelumnya, Soul Orb-nya selalu nol. Jelas sekali bahwa dia bahkan tidak bisa memasuki medan perang, jadi wajar saja, Mu Bingyun dan yang lainnya tidak akan menanyakan tentang pencapaiannya. Babak penyisihan kedua sudah berlangsung lama. Untuk tempat di antara 1000 anak-anak pilihan surga, itu akan sangat tragis. Mu Huanzi berkata, sayang sekali tidak ada tablet bintang di sini, dan saya tidak dapat melihat apapun mengenai situasinya. Haha, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mu Tanzi tersenyum mengejek. Master Sekte Huo, transmisi suara alam surga abadi terkait dengan masa depan wilayah ilahi timur, pernahkah Anda mendengar sesuatu? Mu Huanzi bertanya pada Huo Ruli. Alam lagu salju dan alam dewa api duduk berdampingan, dan semua alam dewa api memiliki kulit kemerahan dan cahaya aneh di mata mereka. Bahkan Yan Juhai, yang memiliki temperamen paling stabil, masih tersenyum. Adapun Huo Ruli, mulutnya terbuka lebar, dan dia belum menutupnya sejak awal. Jika orang yang lewat melihat ini, mereka tidak akan percaya bahwa dia adalah pemimpin dunia bintang tengah. Alangkah baiknya jika mereka tidak menganggapnya sebagai penyakit mental. Dia belum mendengar apapun dari Mu Huanzi, dan masih tersenyum bodoh. Tatapannya menjangkau orang-orang di alam bintang atas di seberangnya. Bukan saja dia tidak mundur, tapi malah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Muridnya telah masuk 100 besar wilayah ilahi timur pada seleksi pertama. Pukul setidaknya 80% dari kalian alam bintang atas. Dan aku akan takut padamu. Yan Juhai memandang Huo Ruli dan tersenyum, menjawabnya, kami tidak memiliki berita apapun, tapi kami akan segera mengetahuinya. Mu Huanzi mengangguk dan menangkupkan tangannya ke arah Yan Juhai, selamat lagi. Ini berbeda dengan konvensi dewa mendalam sebelumnya, perubahan di alam surga abadi, dan beberapa rumor yang telah dimulai sejak lama. Setiap orang yang hadir memiliki gambaran samar tentang peristiwa besar yang disebutkan oleh alam surga abadi. Setelah beberapa lama, 3 sosok tiba-tiba muncul di langit, terbang menuju Seal God Arena. Beberapa panggilan pelan segera terdengar saat mereka mendekat. Itu adalah 3 tetua alam misteri surgawi. Mereka semua adalah 3 lelaki tua dengan rambut putih dan kumis putih, semuanya mengenakan jubah giok yang sama. Ketiga lelaki tua itu adalah 3 tetua alam misteri surgawi yang terkenal di wilayah ilahi timur, yang paling senior di alam misteri surgawi. Mo Yu, Mo Wen, Mo Zi. Alam misteri surgawi akhirnya tiba, dan sepertinya, hanya 3 orang. Kata Mu Tanzi, hehe.
tiga tetua alam misteri surgawi telah tiba. Bukankah itu cukup? Mu Huanzi tertawa. Ketiga lelaki tua itu tiba di atas Sealgat Arena, mengangguk kepada semua orang, dan kemudian duduk di kursi timur di bawah tatapan heran semua orang. Kursi timur, itu kursi sebelah timur. Semua ahli saling memandang dengan bingung. Meskipun alam misteri surgawi memiliki status khusus di alam bintang atas, terutama tiga tetua, dan keempat raja alam sangat menghormati mereka. Tapi kursi timur Sealgat Arena selalu menjadi tempat eksklusif raja alam, dan tidak pernah ada pengecualian. Kali ini, ia benar-benar membiarkan alam misteri surgawi mengambil tempat duduknya. Sepertinya, peristiwa besar ini pasti ada hubungannya dengan alam misteri surgawi. Suara Yan Juhai terdengar. Ketika dia memikirkan rumor itu, dia berpikir keras. Huo Ruli tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa tiga tetua telah menghancurkan hidup mereka hingga kurang dari 100 tahun karena ketidaktaatan dan melebih-lebihkan misteri surgawi. Sebelumnya, saya mengira itu adalah sebuah kekeliruan. Sekarang melihat keadaan mereka, merasa aura tiga tetua jelas tidak normal, Huo Ruli mengangguk pelan, sepertinya nyata. Ketika tiga tetua alam misteri surgawi tiba, mereka semua duduk diam dengan mata tertutup, tidak mengucapkan sepatah kata pun, seperti tiga pohon mati. 1 jam berlalu, dan angin tiba-tiba berhenti. Awan yang bergerak tertiup angin semuanya diam. Itu seperti riak di air, dan angin sepoi-sepoi bertiup dari udara. Pada saat itu, seluruh Sealgat Arena menjadi sunyi, dan semua suara sepertinya tertelan ke angkasa. Detik berikutnya, semua orang berdiri ke segala arah, dan para praktisi muda yang tertegun semuanya dibawa dengan kecepatan tercepat. Hehe, aku datang terlambat, kamu sudah menunggu lama sekali. Seorang lelaki tua muncul di awan yang bergulung. Dia mengenakan setelan abu-abu sederhana, dan dia tersenyum seperti angin sepoi-sepoi. Itu adalah lelaki tua yang sangat biasa dan lembut, tetapi penguasa wilayah ilahi timur memandangnya dengan kagum. Mereka membungkuk. Salam, Kaisar Dewa Surga Abadi. Sorakannya sangat keras, dan tanpa aura yang dalam, mereka mengguncang langit, mengguncang hati para praktisi muda yang menemani. Kaisar Dewa Surga Abadi. Dia adalah salah satu raja alam dari 4 raja alam, penguasa tertinggi alam Dewa Surga Abadi, seorang legendaris. Mereka telah menantikan hari ini sejak lama, tetapi ketika legenda itu muncul di hadapannya, mereka merasakan realitas ilusi yang luar biasa. Mereka tidak percaya bahwa mereka benar-benar telah melihat orang yang hanya ada dalam mitos ini. Ada lebih dari 1000 orang di belakang Kaisar Dewa Surga Abadi, bahkan Raja Alam dari alam bintang atas tidak berani melihat secara langsung. Ini karena mereka adalah penjaga dan arbiter alam Dewa Surga Abadi. Arbiter adalah eksistensi khusus yang digunakan oleh alam Dewa Surga Abadi untuk menghukum orang-orang atau alam bintang yang telah melakukan kesalahan besar dan jahat. Jumlah penjaga jauh lebih sedikit dibandingkan arbiter, namun posisi mereka di alam Dewa Surga Abadi dan wilayah ilahi timur setara dengan Dewa Bintang dari alam Dewa Bintang dan Dewa Bulan dari alam Dewa Bulan. Salah satu dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang bahkan Realm King dari alam bintang atas akan membungkuk, dan merupakan kekuatan terkuat dan fondasi terpenting di alam Dewa Surga Abadi kecuali Mutiara Surga Abadi. Kalian semua telah melakukan perjalanan jauh, menunggu 1 bulan lagi untuk waktu yang lama. Ini sangat sulit, tapi silakan duduk. Tidak perlu bersikap sopan. Kaisar Ilahi Surga Abadi mendarat dengan ringan di kursi timur. Dia tersenyum dan mengangkat tangannya, dan ekspresinya tidak mengandung sedikit pun arogansi. Sepasang matanya yang tampak tua tampak dalam dan jernih seperti embusan air.